Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisani Ulfa dari Hukum Ekonomi Syariah semester 7A. Saya akan menjelaskan tentang konsep etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Nah, mendengar kata etika, kata yang paling dekat dengan etika adalah moral. Banyak orang yang berpikir bahwa moral dan etika memiliki arti yang sama. Sebenarnya, moral dan etika memiliki pengertian yang berbeda. Moral adalah kesadaran batin yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik. Sementara etika adalah sesuatu atau perilaku yang muncul dari kebiasaan. Kata moral ini berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Seperti itu. Nah, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki arti yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Lalu urgensi etika profesi. Nah, dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut untuk saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan protokoler, dan lain-lain. Nah, etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap, bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau atas suatu profesi. Nah, sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Nah, dalam urusan penegakan hukum, para aparat hukum haruslah taat terhadap hukum dan berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Apabila kedua unsur ini terpenuhi, maka diharapkan penegakan hukum secara adil juga dapat terjadi di Indonesia. Harapan akan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, mencerminkan rasa keadilan rakyat, perlu segera diwujudkan oleh segenap penegak hukum di Indonesia seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, organisasi pengacara. Bukankah mewujudkan hukum yang berkeadilan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.